Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semua, nggak nyangka aku sudah 1 bulan nggak upload video panjang ya teman-teman semuanya. Dan aku masih sesekali upload short video gitu teman-teman. Alhamdulillah kali ini aku bikin video panjang lagi ya teman-teman. Aku mau sapa-sapa dulu untuk apa ya, menyampaikan kerinduanku pada teman-teman semua, teman-teman onlineku. Halo teman-teman semuanya, aku doakan teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Dan teman-teman semuanya, barangkali ya teman-teman yang baru pertama menyaksikan video aku, salam kenal online dengan channel aku Berkah Dapur Bunda. Teman-teman onlineku, terima kasih teman-teman yang masih setia menyaksikan video-video aku ucapkan terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga dari video aku banyak memberikan yang manfaatnya. Jika ada hal-hal yang memang kurang bermanfaat, itu diabaikan saja ya teman-teman, diambil manfaatnya atau sisi baiknya saja ya teman-teman semuanya. Ini adalah aktivitasku gitu ya, kebetulan memang hari libur gitu ya teman-teman semuanya. Ini sebetulnya video sudah beberapa waktu yang lalu gitu, tapi sayang banget kalau dibuang. Jadi ini aktivitas aku ketika libur dan tidak ada agenda kemana-mana, tidak ada agenda pekerjaan juga gitu ya teman-teman. Artinya barangkali masih bisa dikerjakan tapi nggak buru-buru. Jadi ini aku bertugas seperti biasanya sebagai ibu rumah tangga gitu teman-teman. Nah, aku awali dengan pagiku cerahku gitu ya teman-teman. Aku bersih-bersih kamar aku, kemudian aku rapih-rapihin gitu tempat tidur anakku gitu ya. Terus ini seperti biasa, lokasi di TV ini pasti banyak banyak barang-barang yang kadang ya pokoknya kita sambil jalan taruh, kita kumpul-kumpul taruh di situ gitu ya. Jadi ini aku mau rapi-rapihin sama mau aku elap-elap. Nah teman-teman, ini kan memang sudah mulai musim kemarau gitu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman apakah betul-betul sudah tidak turun hujan? Kalau di tempat aku itu masih beberapa kali turun hujan gitu teman-teman. Walaupun mendadak gitu ya, tahu-tahu langsung turun hujan lebat gitu teman-teman. Nah kebetulan di depan rumah aku itu jalannya habis dicor gitu ya teman-teman. Jadi rumah aku itu banyak banget berdebu gitu ya teman-teman, walau sudah dibersihin gitu ya, nanti beberapa saat gitu tiba-tiba sudah ada bintik-bintik debu di meja, di lantai gitu ya teman-teman. Jadi ini seperti harus double job gitu ya untuk rajin-rajin bersihin gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya teman-teman, itu demi kebaikan juga, jadi jalannya biar lebih halus gitu ya teman-teman, jadi berkendara itu juga lebih nyaman, akses untuk antar desa juga lebih cepat, lebih bagus. Ya teman-teman semuanya, itu tadi aku sudah sapu-sapu, sudah ngepel juga, ini aku langsung menuju ruang tamu gitu ya teman-teman. Aku itu biasanya kalau bersih-bersih gitu ya, itu ya suka-suka aku gitu. Kalau aku lihat ruang tamu nggak begitu berantakan, jadi aku selesain dulu bagian-bagian kamar gitu ya. Terus mana yang sekiranya berantakan banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku beresin di bagian ruang tamu ya, karena memang nggak banyak barang gitu ya teman-teman. Tapi memang butuh effort untuk ngelap-ngelap gitu ya, karena memang banyak berdebu gitu teman-teman. Karena depan rumah aku itu langsung jalan gitu ya, terasnya sih nggak luas gitu tapi langsung jalan gitu, jadi wajar banget kalau banyak debu gitu. Nah teman-teman, tadi aku sudah selesai bersihin ruang tamu, lap-lap, nyapu, ngepel gitu ya teman-teman. Sampai ke teras depan aku nggak videoin. Ini aku langsung menuju dapur gitu teman-teman, karena memang masih banyak cucian piring. Kadang-kadang aku seperti itu, dapur itu aku bersihkan yang paling akhir gitu ya teman-teman. Ya nggak selalu gitu ya, kecuali pas masak pasti langsung dibersihin. Tapi kalau enggak ya aku fokusnya sama nyapu, ngepel gitu ya, nanti cuci-cuci piringnya itu terakhir.
Nah, kalau bunda-budi semuanya yang di rumah biasanya beraktivitas menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu dimulai dari mana bunda-budi semuanya? Semoga teman-teman semuanya apapun aktivitasnya dimulai dari manapun, yang penting kita tetap semangat gitu ya. Kalau capek istirahat gitu ya. Sesekali bolehlah ibu rumah tangga menghela nafas, merilekskan tubuh gitu, boleh banget. Memberikan waktu untuk diri sendiri juga boleh banget. Nah, teman-teman semuanya, ini sambil melihat video aku ya teman-teman, dengan aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang juga ini aku lagi coba-coba berkebun gitu ya, untuk rileks juga teman-teman. Ini aku mau kasih beberapa tips teman-teman. Jadi gimana sih caranya kita agar tidak membandingkan diri dengan orang lain gara-gara kita melihat sosial media. Nah, teman-teman yang barangkali entah ini ibu bekerja sepenuhnya, di rumah ada petugas ART-nya gitu ya, atau ibu yang bekerja plus jadi ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga sepenuhnya gitu ya teman-teman. Media sosial itu memang bukan lagi menjadi hal yang tabu atau kita enggak tahu ya teman-teman. Kayak teman-teman sekarang menyaksikan video aku, ini juga bagian dari melihat sosial media ya teman-teman. Hanya saja memang kadang-kadang sosial media itu yang ditampilkan adalah hal-hal yang menarik gitu ya teman-teman, atau hal-hal yang kita tidak atau belum mampu melakukan, tapi kalau kita lihat sosial media banyak hal-hal yang sepertinya orang lain sudah mampu lakukan. Nah, banyak hal-hal yang kita lihat ini sebetulnya sosial media itu juga banyak dampak positifnya ya teman-teman semuanya. Kalau dilihat itu, aku lihat di sosial media gitu banyak yang menggunakan untuk hal-hal positif, tapi kadang juga berdampak pada sisi negatif kalau kita tidak memfilter dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, ini aku ada tips-tipsnya nih, gimana sih cara mengatasinya gitu ya. Apalagi kalau kita scroll-scroll gitu ya, wahai para perempuan gitu, termasuk aku juga perempuan ya teman. Kita kadang ada waktu sejenak kita scrolling, entah scrolling media sosial apapun gitu ya, kayaknya yang kita lihat itu yang indah-indah semuanya yang tampak ya teman-teman, tapi kan kita tidak tahu bagaimana proses-proses yang indah itu bisa didapatkan atau bisa ditampilkan ya teman-teman, sehingga kita perlu betul-betul untuk bisa memfilter ketika melihat hal-hal yang indah. Nah, cara mengatasinya yang pertama sadari pola perbandingannya ya teman-teman. Jadi begitu kita sadar kita sedang membandingkan diri, maka berhentilah sejenak, tarik nafas dan tanyakan apakah ini benar-benar mencerminkan hidup mereka secara utuh gitu. Nah, misalkan ketika kita melihat, barangkali kita lihat sosial media orang gitu yang ditampakkan adalah hal-hal yang bagus gitu ya, keinginan untuk bisa begini, oh dia menampilkan itu sudah tercapai, ini tercapai, itu bagus. Atau barangkali yang suka nonton sinetron-sinetron gitu ya, barangkali di rumah ada jeda waktu lihat sinetron. Di sinetron yang ditampilkan tuh hal-hal yang bagus-bagus gitu ya, rumah-rumah bagus, naik mobil-mobil mewah, berkumpul dengan sosialitahnya gitu, kemudian semuanya serba mewah gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah ada pembandingan diri dengan hal-hal yang kita lihat di media sosial gitu, coba tanyakan dulu, kita harus sadar betul oh sepertinya ini sudah berada di kondisi yang mulai membandingkan diri gitu ya, sehingga apa ya, ada perasaan yang tidak nyaman, jadinya muncul iri, dengki. Oke, bisa berhenti sejenak, di pause dulu atau dilewati dulu, kemudian tarik nafas panjang gitu ya teman-teman. Terus kembali lagi untuk melihat hal-hal yang positif. Misalkan melihat video aku ya teman-teman, teman-teman merasa nggak nyaman, boleh di skip gitu ya. Pokoknya ambil sisi positifnya, yang negatifnya kalau ada di skip aja. Nah, kemudian yang kedua, kurangi paparan yang tidak sehat teman-teman. Kadang-kadang banyak banget ya ngefollow akun-akun yang membuat merasa kurang berharga barangkali, atau akun-akun yang semakin seperti kita terdorong untuk membandingkan diri dengan akun-akun yang kita lihat, itu bisa
nge-unfollow gitu ya teman-teman, atau melewati konten-konten yang sepertinya memunculkan hal-hal yang tidak baik. Jadi lebih fokus pada konten-konten yang sepertinya inspiratif gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, fokus pada pertumbuhan diri. Jadi setiap orang itu punya garis start atau garis mulainya dan finishnya gitu ya. Itu yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan bandingkan dirimu hari ini, bandingkan dirimu sendiri hari ini dengan dirimu yang kemarin. Pastinya itu akan memunculkan rasa, wah kamu itu sebetulnya sudah jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin. Kamu itu jauh lebih hebat dibandingkan yang kemarin, dan ternyata kamu sudah bisa lebih dibandingkan yang kemarin. Jadi kembali ke fokus pada pertumbuhan diri. Nah, yang keempat, latih rasa syukur teman-teman. Ini sebetulnya hal yang ringan untuk diucapkan ya teman-teman, tapi untuk menumbuhkan rasa syukur itu berproses. Makanya di awal aku selalu nyapa teman-teman onlineku untuk semakin pandai bersyukur gitu ya teman-teman. Jadi untuk melatih rasa syukur, catat 3 hal yang kamu syukuri setiap hari ya teman-teman. Hal sederhana pun bisa menyadarkan kita bahwa hidup ini berharga. Misal nih, kita bangun pagi, alhamdulillah masih bisa bernafas dengan lega gitu ya, masih bisa berjalan, beraktivitas, masih bisa menikmati makanan, masih bisa mengantarkan anak sekolah, masih bisa teleponan, berkumpul bersama keluarga, teman gitu ya teman-teman. Banyak hal-hal yang sebetulnya bisa membuat kita lebih bersyukur gitu teman-teman. Kalau kita lihat sosial media atau menyimpan ketikan di sosial media, itu bisa saja, tapi kadang-kadang media sosial membuat kita selalu pengen sesuatu hal tuh cepat dan instan. Jadi boleh banget kita tuh coret-coret nulis gitu ya teman-teman. Oh, kayaknya kok jadul banget ya. Oh, jangan salah, dengan menulis itu motorik kita juga digunakan, imajinasi kita akan jauh lebih tenang ketika menulis, karena itu akan semakin meresap pada hati kita. Kurang lebih begitu. Nah, yang terakhir nih teman-teman, atau yang kelima, ingat ya, orang lain punya lensa mereka sendiri. Jadi apa yang terlihat sempurna belum tentu benar-benar bagus gitu. Jadi jangan iri pada ilusi deh teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman semuanya juga kadang-kadang pasti sesekali upload foto-foto yang terbaik gitu ya, ketika lagi ada aktivitas jalan-jalan atau yang senang-senang diupload gitu ya. Itu enggak selalu teman-teman berada dalam kondisi yang senang terus kan, enggak ya teman-teman. Pasti ada fase-fase juga di mana juga ada satu problem atau ada satu situasi yang tidak menyenangkan, ada satu hal gitu, masalah yang harus dilewati, ada satu momen yang harus struggle. Pasti hal-hal seperti ini jarang terupload teman-teman. Jadi jangan sampai kita iri hanya pada ilusi ya teman-teman, hanya hal yang tampak di cover aja gitu ya, kita belum tahu bagaimana isinya. Sama kayak kita sebetulnya menunjukkan ke media sosial itu seperti apa. Nah, dari 5 hal tersebut ya teman-teman, 5 tips yang aku kasihkan tadi, semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu ya teman-teman. Nah, aku lanjut ya teman-teman. Ini aktivitasku dari pagi sampai sore ya teman-teman semuanya. Jadi itu aku tadi sampai agak gelap seperti itu. Ya, begini teman-teman aktivitasku. Tadi aku sempat berkebun juga gitu ya. Alhamdulillah gitu, tanaman-tanamanku itu menghasilkan gitu ya teman-teman. Aku habis panen terong gitu ya teman-teman, terus cabenya juga sudah mulai berbunga, terus ya pokoknya nyenengin lah teman-teman, lumayan untuk bisa rilis dan berkumpul bersama keluarga. Nah, ini dulu ya teman-teman video dari aku. Sekali lagi, kalau bermanfaat maka dilihat, kalau tidak bermanfaat maka di skip. Sampai ketemu